mengambil latar peradaban dunia pasca bencana besar yang terjadi pada Desember tahun 2029, di mana bencana tersebut dikenal dengan sebutan blackout. Namun bukan sebuah grup band, kejadian tersebut mempengaruhi keseimbangan dan membuat kacau seluruh dunia bahkan sampai berpuluh-puluh tahun setelahnya. Akibatnya negara-negara besar dan seluruh sistem yang kita kenal sekarang hilang dan diganti dengan tersebarnya komunitas yang memiliki sistemnya sendiri-sendiri yang dikenal sebagai tribes. Suku-suku ini mempunyai wilayahnya sendiri-sendiri dan mereka saling berperang untuk mendominasi dan mendapatkan kekuasaan tertinggi di daratan tempat mereka tinggal. Lalu cerita akan berfokus di benua Eropa, di mana ada sebuah suku yang memilih untuk menarik diri dari dunia luar dan memilih untuk tinggal di hutan untuk menghindari perang. Mereka adalah suku Origins, suku yang bernazar untuk menjauhi teknologi modern karena menganggap itu adalah penyebab utama terjadinya blackout. Pada tahun 2074, 45 tahun setelah bencana, diperlihatkan 3 orang kakak adik dari suku Origins yang sedang berburu untuk upacara akhir balik si bontot. Mereka adalah Liv yang cewek, Keanu yang ada tai lalatnya, dan Ilyas yang paling kecil. Dari kejauhan tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan yang kemudian diikuti oleh kemunculan sebuah pesawat modern yang jatuh di tempat mereka berburu. Di sini Keanu berniat untuk mengecek tempat jatuhnya pesawat tersebut. Namun Liv melarangnya dan berkata kalau lebih baik mereka pulang dulu untuk memberitahu ayah mereka yang juga adalah kepala suku Origins. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pemukiman dan bertemu dengan ayahnya. Di sini mereka menceritakan apa yang barusan mereka lihat, di mana ada sebuah pesawat jatuh yang sepertinya terlihat menggunakan teknologi dari dunia lama. Seolah seperti menyadari apa yang sedang terjadi, ayahnya lalu melarang mereka untuk ikut campur dan berkata kalau suku mereka sudah lama menarik diri dan berjanji tidak akan terlibat dengan masalah dunia luar. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan sebuah peradaban modern milik sebuah suku bernama The Crows yang dipimpin oleh seseorang bernama Kapitan. Di sini dia mendapatkan laporan dari bawahannya yang bernama Lord Farfara kalau dia dan pasukannya telah menembak jatuh sebuah pesawat Atlantean, sebuah suku legenda yang digadang-gadang teknologinya dapat digunakan untuk menguasai benua Eropa. So, tanpa membuang waktu, Kapitan langsung mengutus Lord Farfara dan pasukannya untuk mengambil bangkai pesawat dan apapun yang ada di dalamnya sebelum mereka keduluan oleh suku lain. Keesokan paginya, Liv dan saudara-saudaranya dibangunkan oleh ayahnya yang entah kenapa sudah berubah pikiran. Dia mengajak mereka untuk mengecek tempat jatuhnya pesawat tersebut. Namun begitu sampai di sana, mereka hanya menemukan bangkai pesawat kosong tanpa pilot. Saat mereka sedang berdebat tentang asal-usul pesawat tersebut, Ilyas si bontot tidak sengaja menemukan sebuah kubus aneh dan langsung mengantonginya tanpa memberitahu siapapun. Karena mengira kalau sang pilot sudah lebih dulu diselamatkan oleh suku lain, sang ayah lalu memutuskan untuk mengeceknya ke wilayah suku terdekat, sementara dia menyuruh yang lainnya untuk kembali ke pemukiman. Singkat cerita, mereka akhirnya berpisah. Namun di sini Ilyas tidak langsung pulang, melainkan mengambil jalan lain ke base camp rahasianya, tempat di mana dia menyimpan barang-barang dari dunia lama yang dia temukan. Ternyata pilot pesawat Atlantean yang mereka cari sedang bersembunyi di sana dengan kondisi kenok. Di sini Ilyas mencoba berkomunikasi dengannya dan berkata akan membantu mengobati lukanya. So Ilyas langsung berlari menuju pemukimannya dan mengambil obat-obat P3K miliknya. Namun saat dia akan kembali lagi ke base camp, kedua kakaknya curiga dan langsung menanyakan tujuannya. Di sini Ilyas akhirnya memberitahu mereka tentang pilot yang dia temukan di base camp rahasianya. Liv dan Keanu akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan Ilyas. Begitu melihat kondisi si pilot yang sudah tinggal 2%, Liv memutuskan untuk membawanya kembali ke pemukiman agar bisa dirawat secara maksimal. So, setelah mempraktekkan pertolongan pertama seperti yang diajarkan kakak pembina, mereka langsung membuat tandu dan membawanya kembali ke pemukiman. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata mereka telah dibuntuti oleh seorang pengintai dari suku Crows. Di sisi lain, sang ayah yang pergi ke pemukiman terdekat mendapati kalau semua orang di sana telah dibantai secara misterius. Dari salah satu korban, dia mendapat info kalau itu semua adalah ulah The Crows.
Mendengar hal itu, dia langsung mempunyai firasat buruk dan buru-buru kembali ke pemukimannya. Firasatnya ternyata terbukti begitu dia sampai. Ternyata si pilot sedang dirawat di pemukimannya. Di sini dia langsung menjelaskan kepada anggota sukunya bahwa pilot itu sedang dicari oleh The Crows. Dan untuk menghindari konflik, mereka akan segera mengembalikan pilot itu di dekat bangkai pesawatnya. Dan para anggota suku Origins tetap diminta waspada dan standby dengan senjata masing-masing. Namun tidak berselang lama setelah pidato ketua suku, sekuat The Crows yang dipimpin oleh Lord Farfara muncul di desa mereka dan langsung mengintimidasi suku Origins. Di sini ayahnya Liv berusaha untuk berkomunikasi, namun sama sekali tidak digubris dan bentrok pun akhirnya terjadi. Suku Origins yang jelas kalah dari berbagai segi jelas kewalahan menghadapi The Crows. Di tengah kekacauan itu, Ilyas selalu pergi ke ruang UKS untuk menyelamatkan si pilot. Namun karena merasa ajalnya sudah dekat, si pilot itu malah memberikan kubusnya kepada Ilyas dan menjelaskan kalau isi dari kubus itu adalah pesan untuk bangsanya, yang intinya kalau akan ada bahaya besar yang datang dari arah timur. Ilyas selalu diminta untuk mengantarkan kubus itu ke sebuah tempat yang disebut Bahtera. Setelah mendaftarkan verifikasi muka untuk menggunakan fitur kubus tersebut, Ilyas lalu langsung kabur dari tempat itu. Singkat cerita, sesuai teori Darwish, suku Origins akhirnya terbantai dan sisa penduduk yang menyerah lalu dibawa ke wilayah The Crows untuk dijadikan budak, termasuk Keanu dan ayahnya. Keesokan harinya, Liv yang terjatuh di sebuah selokan dan dikira sudah tewas ternyata berhasil bertahan dan tersadar dengan beberapa pendarahan di tubuhnya. Dari kejauhan, Liv mendengar salah satu bawahan Lord Farfara bernama Greta yang masih ada di sana untuk menyisir lokasi. Menggunakan kesempatan saat Greta lengah, Liv langsung melumpuhkannya dengan menggunakan busur panah dan menanyakan kemana keluarganya dibawa. Sambil memancing emosi Liv, Greta lalu berkata kalau keluarganya sudah dibawa ke Brahtok, pusat kota di bawah kekuasaan Crows yang dijadikan sebagai pusat perbudakan. Dia berkata kalau keluarganya tidak akan selamat dan akan dijadikan budak selamanya. Nggak berselang lama, lalu datang sekelompok orang dengan skin army yang mencoba mengintervensi aksi Liv. Pemimpin mereka memperkenalkan diri sebagai David, bukan Gadgetin. Mereka berasal dari Republik Crimson. Begitu Liv menurunkan kewaspadaannya, satu orang lagi tiba-tiba memukulnya dari belakang yang membuatnya langsung pingsan. Mereka lalu dibawa ke markas terdekat Crimson untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, Republik Crimson ini adalah sebuah kelompok gabungan berbasis militer di mana orang-orangnya berasal dari berbagai suku. Tujuan mereka adalah untuk menjaga keamanan dan kestabilan tanah Eropa dari suku-suku yang nakal. Salah satunya adalah The Crows. Jadi mulai dari sini ketiga kakak beradik ini menempuh jalan mereka masing-masing. Ilyas si bontot yang punya rasa penasaran tinggi berusaha mencari lokasi Bahtera yang dikatakan pilot Atlantean sebelumnya. Lalu Keanu yang paling tough di antara mereka dibawa ke kamp perbudakan suku Crows bersama dengan ayahnya. Sementara Liv, kakak tertua, sekarang berada di Crimson dan berusaha untuk mencari cara membebaskan keluarganya. Lanjut, Liv yang sudah tersadar setelah luka-lukanya diobati di markas Crimson, lalu diinterview oleh David untuk mencari tahu kenapa suku mereka diserang oleh suku Crows. Liv lalu memberitahu kalau suku Crows sebenarnya sedang mencari pilot Atlantean yang jatuh di wilayah hutan. Oleh karena itu, seluruh suku yang berdekatan dengan jatuhnya pesawat tersebut akhirnya diserang oleh mereka. Mendengar kata Atlantean, David lalu menanyakan tentang sebuah kubus yang kemungkinan dibawa oleh si pilot. Namun di sini Liv mengaku kalau dia tidak tahu soal benda tersebut. So David langsung mengutus tim pengintai untuk menyisir lokasi di mana pesawat itu jatuh dan berharap mereka bisa menemukan sebuah petunjuk di sana. Beralih ke Ilyas yang diperlihatkan sedang berada di sebuah bangunan tua. Di sini dia tidak sengaja bertemu dengan bapak-bapak pengepul barang rongsok dari dunia lama bernama Moses yang juga sedang berada di tempat itu.
Karena masih polos dan nggak tahu gimana kejamnya dunia luar, di sini Ilyas dengan entengnya memperlihatkan kubus miliknya dan bertanya apakah Moses bisa memperbaiki benda tersebut. Lalu akal bulus Moses mulai bekerja karena dia mengenali kubus itu dan tahu kalau harganya akan sangat mahal jika dijual di pasar gelap. So dia menipu Ilyas dengan memintanya untuk mengambilkan kotak peralatan miliknya di ruang sebelah dan langsung kabur begitu Ilyas meninggalkannya. Tidak berselang lama, ternyata suku Crows yang mengejar Ilyas juga sampai di sana dan langsung menyerangnya. Untungnya dia diselamatkan oleh Moses yang sepertinya nggak tega meninggalkan Ilyas begitu tahu kalau suku Crows mengincarnya. So mereka berdua lalu dengan cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Moses yang merasa tidak enak hati lalu mengembalikan kubus yang diambilnya kepada Ilyas. Dia lalu menawarkan kerjasama di mana dia akan mengantarkan Ilyas kepada satu-satunya orang yang mungkin bisa memperbaiki kubus tersebut. Namun dengan syarat mereka akan menjualnya kalau kubus itu berhasil diperbaiki dan membagi keuntungannya 50-50. Namun kalau Ilyas menolak, maka mereka harus berpisah dan Ilyas tidak boleh nebeng lagi di mobil Moses. Karena nggak punya pilihan lain dan nggak tahu harus diapain juga kalau kubusnya nggak bisa dipakai, Ilyas akhirnya menyetujui tawaran tersebut. So mereka berdua langsung berangkat ke tempat orang yang lebih expert tentang kubus tersebut. Kembali ke markas Crimson, diperlihatkan di sini Liv yang sedang menemui David. Dia meminta izin untuk menemui Greta yang sedang ditahan oleh mereka. Liv berkata kalau dia ingin menanyakan info tentang keluarganya dan berjanji akan membagi info apapun yang dia dapat nantinya. Singkat cerita, Liv akhirnya bertemu dengan Greta yang sedang dikurung. Di sini Liv malah menawarkan kerjasama kepada Greta. Dia berjanji akan mengeluarkan Greta bagaimanapun caranya, asalkan dia mau membantu Liv memasuki kota Brahtok dan membebaskan keluarganya. Jadi suku Crows ini walaupun terkenal kejam, tapi mereka juga sangat terkenal soal integritasnya. Dimana kalau mereka sudah berjanji, maka mereka pasti akan mati-matian menepati janji tersebut. Maka dari itu, Liv membuat Greta berjanji sehingga dia berani meminta bantuannya untuk memasuki kota Brahtok. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Keanu dan rombongan calon budak lainnya yang sudah sampai di pusat kota. Mulai dari sini, dia dan ayahnya dipisah. Ayahnya nggak tahu dibawa kemana, sementara Keanu dibawa ke pabrik semacam narkoboy khas suku Crows dan menjalankan kerja paksa di sana bersama dengan ratusan tawanan lainnya. Di sana dia dipasangkan dengan seorang budak senior yang tampaknya sudah sangat berpengalaman dan hafal soal seluk-beluk pabrik tersebut. Keanu yang pantang menyerah sama nasibnya, dia masih terus mencoba menanyakan cara keluar dari sana. Seniornya lalu menjelaskan hampir tidak mungkin bebas dari perbudakan suku Crows, karena paling lama mereka hanya bisa bertahan hidup selama beberapa tahun, akibat uap narkoba yang mereka hirup secara terus-menerus di pabrik tersebut. Namun seniornya berkata ada satu cara yang mungkin bisa membebaskannya, yaitu mengikuti sebuah pertandingan yang disebut Butch, yaitu pertandingan by one hidup dan mati antara budak. Dia menjelaskan siapapun yang bisa memenangkan pertarungan akan diangkat menjadi seorang Crows yang merdeka. Namun tidak semua orang mempunyai kesempatan, hanya mereka yang dipilih langsung oleh sang mandor yaitu Lord Farfara yang boleh mengikutinya. Sementara itu di Camp Crimson, diperlihatkan Liv dan David yang sedang ngobrol. Di sini Liv menawarkan sebuah ide untuk menjebak Greta. Liv berencana untuk membebaskan Greta agar dia mau menunjukkan jalan masuk ke Brahtok. Sementara tentara Crimson diam-diam mengikuti dari belakang. Namun di sini David agak tidak setuju karena hal itu terlalu beresiko. David meminta Liv untuk bermain aman dengan berpura-pura care kepada Greta sampai dia mendapat kepercayaannya. Maka nanti dengan sendirinya Greta akan memberitahu Liv info yang mereka inginkan. Singkat cerita, Liv akhirnya menuruti saran dari David. Namun karena terhimpit waktu untuk segera membebaskan keluarganya,
Liv jadi agak gerusah-gerusuh di mana dia secara terang-terangan bertanya tentang cara memasuki kota Brahtok tanpa diketahui oleh Crows lainnya. Hal itu otomatis membuat Grita curiga karena dia menduga Liv sekongkol dengan Crimson untuk menipu dirinya. Akhirnya mau gak mau dia menggunakan cara lain untuk meraih kepercayaan Grita. Liv lalu mengajak David ke ruang tahanan dan di sini dia menyerangnya secara tiba-tiba dan mengambil kunci untuk membebaskan Grita. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Grita agar dia mau mengantarnya menuju Brahtok. Rencananya ternyata berhasil dan mereka berdua akhirnya kabur dari tempat tersebut. Lalu di tengah perjalanan mereka, Grita yang udah agak rileks terhadap Liv akhirnya menurunkan kewaspadaannya sampai akhirnya secara tidak sadar dia membeberkan informasi tentang jalur untuk masuk ke Brahtok tanpa diketahui The Crows. Di saat itulah Liv langsung menembakkan flare dan gak berselang lama tentara Crimson langsung mengepung mereka. Di sisi lain, diperlihatkan Ilyas dan Moses yang sudah mulai akrab. Singkat cerita di sini mereka akhirnya sampai di tempat seorang mekanik terbaik yang dikenal Moses di mana dia adalah satu-satunya yang mungkin bisa memperbaiki kubusnya. Orang itu bernama Amina, yang ternyata juga mantannya Moses yang ditinggal kabur 2 tahun yang lalu. Namun di sini dia langsung melupakan dendam lamanya begitu melihat kubus yang dibawa Ilyas. Tanpa membuang waktu, dia langsung masuk ke dalam untuk melihat kubus itu secara lebih detail. Setelah pemeriksaan singkat, Amina lalu menyervis kubus itu dan mengganti IC-nya dengan yang baru. Namun karena sekringnya nggak cocok, kubus itu hanya bisa menyala sebentar dan menampilkan potongan rekaman dari pilot yang sudah tewas sebelumnya, di mana isinya sesuatu yang kelihatannya sangat berbahaya. Kembali ke pabrik setelah beberapa waktu berlalu, Keanu secara tidak sengaja melihat budak yang bekerja sama dengan salah satu penjaga untuk mencuri dan menyelundupkan narkoboy. Keanu lalu menemui seniornya dan memintanya untuk membantu melaporkan kejadian itu kepada Lord Farfara, berharap agar dirinya mendapat perhatian Lord Farfara dan mendapat kesempatan untuk mengikuti pertandingan bocce. Singkat cerita, seniornya lalu mengabarkan Keanu kalau Lord Farfara ingin bertemu dengannya. Namun bukan menemui Lord Farfara, Keanu malah dijebak dan dibawa ke tempat sepi, di mana 2 orang budak lain sudah menunggunya di sana. Tidak mempunyai pilihan lain, Keanu lalu mencoba melawan dan berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Di saat yang bersamaan karena mendengar ribut-ribut, para penjaga juga sampai di sana dan langsung menangkap Keanu. Kejadian itu lalu sampai di telinga Lord Farfara dan membuatnya cukup kesal. Dia akhirnya turun untuk menemui Keanu dan menanyakan alasan atas tindakannya tersebut. Di sini Keanu akhirnya punya kesempatan berbicara dengan Lord Farfara dan langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia berkata kalau penjaga yang ada di belakangnya berkhianat dan mencuri darinya. Namun Lord Farfara tidak percaya begitu saja dengan Keanu dan malah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Singkat cerita, tiba saatnya Keanu dihukum gantung. Namun sesaat sebelum dieksekusi, tiba-tiba Lord Farfara datang menghampirinya dengan tangan yang sudah berlumuran darah. Ternyata sebelumnya dia pergi untuk membuktikan tuduhan Keanu dan benar-benar menemukan narkoboy selundupan di perut budak yang telah dibunuh oleh Keanu. Akhirnya penjaga dan budak-budak yang bersekongkol dihukum gantung sementara Keanu dibawa ke kediaman Lord Farfara. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Ilyas yang sedang berdiskusi dengan Amina dan Moses. Di sini Amina memberitahu kalau ada seorang kolektor yang kemungkinan menyimpan spare part yang dibutuhkan kubus tersebut. Awalnya Moses menolak untuk pergi menemui orang itu dan berniat untuk langsung menjual kubus tersebut apa adanya. Namun karena Ilyas tetap bersikeras untuk memperbaiki kubus tersebut terlebih dahulu, dengan terpaksa Moses harus menurutinya. Tidak berselang lama, prajurit Crows yang ternyata masih berusaha mengejar mereka berhasil melacak dan sampai di tempat Amina. So, karena tidak ada waktu, Amina langsung menyuruh mereka pergi sementara dia berusaha menahan kawanan Crows untuk mengulur waktu. Walaupun di sini sempat tembak-tembakan,
Moses dan Ilyas akhirnya berhasil lolos dan kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di bar milik kolektor dan langsung menemuinya. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menawarkan barter barang-barang yang mereka bawa dengan spare part yang mereka cari. Mendengar hal itu, si kolektor yang punya obsesi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa Black December, kolektor ini malah merebut kubus tersebut dari Ilyas dan mengusir mereka dari sana. Beralih ke markas Crimson, karena telah membantu mendapatkan informasi tentang cara masuk ke markas Crows, diperlihatkan di sini Liv akhirnya diangkat sebagai salah satu pasukan Crimson. Namun misi penyerangan mereka kali ini ternyata adalah misi liar alias tanpa izin dari markas pusat. Hal itu lalu dimanfaatkan oleh salah satu anak buah David dengan melaporkannya untuk cari muka kepada jenderal di pemerintah pusat dan mengambil alih posisi David sebagai komandan kantor cabang. Singkat cerita, sesaat sebelum mereka berangkat, rombongan yang dipimpin langsung oleh seorang jenderal dari ibu kota Crimson datang dan langsung menghentikan David. Dia lalu menjatuhkan hukuman kepada David karena dianggap sebagai pengkhianat. Jadi sebenarnya misi penyerangan ke Brahtok ini adalah ambisi pribadinya David, di mana hal itu bertentangan dengan markas pusat yang sedang mengusahakan upaya negosiasi damai dengan suku Crows. So, karena dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan perang besar, David akhirnya ditahan dan dicap sebagai pemberontak. Kembali ke Keanu yang sudah dibawa ke kediaman Lord Farfara. Ternyata dia di sini dikumpulkan dengan beberapa mantan budak pabrik lainnya untuk dijadikan sebagai budak wig-wig pribadinya Lord Farfara. Mereka mendapat keistimewaan tempat tinggal dan lain-lain, namun harus siap menjadi peliharaan dan menuruti apapun yang diperintahkan oleh Lord Farfara. Namun saat acara makan malam di hari pertama kedatangan Keanu, dia berani menentang Lord Farfara dengan menolak makanan yang diberikan kepadanya, di mana hal itu sangat di luar batas sebagai budak. Hanya dengan berkata tidak di depan Lord Farfara, seorang budak biasanya akan langsung mati ditikam. Namun bukannya marah, kelakuan Keanu malah membuat Lord Farfara bergairah dan memerintahkan Keanu untuk menemaninya setelah makan malam selesai. Singkat cerita, setelah tanam-tanam umbi, Keanu dan satu budak lainnya lalu diperintahkan untuk menemani Lord Farfara menghadiri pesta yang diadakan oleh kapitan. Di sini Keanu kaget begitu melihat ayahnya juga berada di sana. Ternyata baru diketahui kalau ayahnya dibawa untuk dijadikan budak pribadinya kapitan. Tidak lama kemudian, Botch sebagai acara utama pesta malam itu akhirnya dimulai. Orang-orang di sana tampak antusias melihat pertarungan antar dua budak yang salah satunya sebentar lagi akan menjadi Crows yang merdeka. Namun di sini Keanu terlihat agak gelisah dan Lord Farfara juga menyadari hal itu. Dia lalu seolah memberi motivasi kepada Keanu dan berkata kalau pemenangnya akan mendapat nama baru sebagai simbol untuk menjalani kehidupan yang baru. Lanjut, begitu sampai di rumah, Keanu lalu kembali diminta untuk menemani Lord Farfara lagi. Namun di sini Lord Farfara menyadari kalau Keanu sedang kena mental setelah menyaksikan pertarungan Botch sebelumnya. So dia mengurungkan niatnya dan menyuruh Keanu untuk kembali ke kosnya. Namun di sini Keanu kembali menentang Lord Farfara yang kedua kalinya dan berkata kalau dia tetap ingin menemaninya malam ini. Dan di sini entah kenapa, mungkin Keanu adalah pengecualian. Lagi-lagi dia lolos dari kemarahannya dan Lord Farfara malah menuruti kemauannya. Keesokan paginya, karena merasa sudah bisa mengambil hati Lord Farfara, Keanu memancing Lord Farfara dengan pertanyaan tentang cara untuk mengikuti pertandingan Botch. Namun di sini Lord Farfara mengatakan kalau seorang budak tidak berhak untuk menanyakannya apalagi memintanya. Dia lalu membawa Keanu ke ruang latihan untuk memberinya pelajaran. Di sini Lord Farfara menjelaskan yang intinya untuk menjadi seorang Crows, dia tidak boleh takut dengan kematian. Dan di sini Keanu masih menunjukkan ketakutannya akan kematian. Namun walaupun sudah berkali-kali dijatuhkan, yang kalau diumpamakan sebagai pertandingan Botch artinya Keanu sudah dibinasakan berkali-kali, dia tetap teguh dengan prinsipnya, di mana hal itu membuat Lord Farfara mempunyai kesan yang berbeda kepada Keanu.
what is he lacking, Bosie? You're afraid to die. Beralih ke markas Crimson, diperlihatkan Liv yang sedang menemui David di dalam penjara. Di sini David berusaha menghasut Liv untuk tetap menjalankan rencana awal mereka, yaitu menyerang Brahtok dan memintanya untuk bekerja sama dengan beberapa anak buahnya yang masih loyal. So, setelah pertemuan itu, Liv ditemui oleh anak buah David dan diberikan sebuah racun untuk menyingkirkan jenderal dari pusat sesuai dengan arahan David. Dia hanya meminta Liv untuk memasukkan racun tersebut ke dalam minuman jenderal sebelum misi perjalanan negosiasi ke Brahtok dimulai. Xylarine. What has to be done? A neurotoxin developed by Femen spies. Singkat cerita, Liv akhirnya menemui jenderal untuk membahas jalur masuk menuju Brahtok. Namun di tengah percakapan itu, sang jenderal berkata kepada Liv kalau dia akan mengusahakan pertukaran Grita dengan keluarganya. Dia optimis kalau gencatan senjata akan membawa kedamaian bagi seluruh suku di Eropa. Mendengar hal itu, Liv yang dari awal memang didoktrin anti peperangan oleh sukunya menjadi berubah pikiran dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk meracuni sang jenderal. So, Liv kembali menemui David di penjara untuk memberitahukannya kalau dia mundur dan lebih memilih untuk mengikuti misi dari jenderal pusat. Kembali ke Keanu, diperlihatkan dia dan budak-budak favorit Lord Farfara diajak untuk menemaninya bertemu dengan Kapitan. Di pertemuan itu, Kapitan mengutarakan kekecewaannya terhadap Lord Farfara karena tidak berhasil membawakannya kubus Atlantian. Di sini Kapitan lalu memutuskan untuk tidak jadi menaikkan pangkat Lord Farfara karena dinilai gagal menjalankan tugasnya. So, begitu pulang ke kediamannya, Lord Farfara melampiaskan emosinya dengan menyiksa salah satu budaknya sampai innalillahi. Di sini dia juga memanggil Keanu dan menyuruhnya untuk melakukan on goal di hadapannya. Karena udah mentok, Keanu lalu menuruti perintah tersebut. Namun sesuai dugaan, Lord Farfara langsung menghentikan Keanu dan malah memberikannya kesempatan untuk mengikuti Butch dengan pisau yang diberikan kepadanya. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Ilyas dan Moses yang masih belum ikhlas karena kubusnya dirampas oleh si kolektor. Mereka lalu menyusun rencana dengan Moses berusaha mengalihkan perhatian penjaga, sementara Ilyas menyelinap masuk ke kantor kolektor untuk mengambil kembali kubusnya. Akhirnya rencana tersebut sudah pasti gagal. Namun sisi baiknya, tindakan itu membuat si kolektor penasaran. Kenapa Ilyas sampai segitunya mau mengambil kembali kubus tersebut, di mana hal itu bisa saja membuatnya tertembak oleh para penjaga di sana. Akhirnya di sini Ilyas menjelaskan apa yang menjadi tujuan sebenarnya. Dia berkata kalau dia diberi mandat oleh almarhum pilot Atlantian untuk mengantarkan kubus tersebut ke sebuah tempat yang disebut sebagai Bahtera. Dia juga memberitahu kalau ada bencana besar yang datang dari timur menuju tanah Eropa, dan hal itu hanya bisa dihentikan jika kubus itu dikembalikan kepada suku Atlantian. Untuk membuktikan perkataannya, dia lalu meminta izin untuk mengaktifkan kubus tersebut kepada si kolektor. Karena sebenarnya si kolektor juga penasaran, dia akhirnya mengizinkan Ilyas untuk mencobanya. Di sini Ilyas dan yang lainnya akhirnya menyaksikan rekaman full dari kubus tersebut, di mana isinya memperlihatkan sebuah awan hitam yang berpotensi menjadi Black December Jilid 2. Antara kagum dan takut, si kolektor akhirnya mengizinkan Ilyas membawa kubusnya dan melanjutkan misinya untuk mencari Bahtera dengan syarat, apapun info yang didapatnya nanti, dia harus memberitahu si kolektor. Namun tidak berselang lama begitu Ilyas keluar dari tempat tersebut, 3 orang prajurit Cross yang sebelumnya mengejarnya sampai ke sana. Untungnya di sini Ilyas sempat bersembunyi sehingga para Cross tersebut tidak melihatnya. Namun begitu dia ingin melarikan diri, tiba-tiba dari dalam terdengar suara tembak-tembakan. Kubus Atlantian yang sekarang sudah 100% berfungsi juga mendeteksi hal itu dan langsung menyalakan fitur mode tempurnya dengan merubah bentuk menjadi sebuah pistol plasma. Ilyas yang tadinya berniat untuk kabur akhirnya mengurungkan niatnya karena mengingat Moses yang masih berada di dalam.
So, dengan bermodalkan pistol plasmanya, dia kembali masuk dan berniat menyelamatkan Moses. Setelah masuk ke dalam bar, Ilyas lalu diam-diam menyelinap dan melihat Moses yang sedang diinterview oleh para Crows. Di sini Ilyas menggertak para Crows dengan satu tembakan dari senjata barunya. Karena kaget melihat senjata Ilyas yang sekali ciu langsung bolong, mereka lalu menyerah dan melepaskan Moses. Namun karena dari kemarin gak nemu colokan tipe C, setelah sekali tembakan, kubus tersebut langsung masuk ke mode hemat daya dan kembali ke bentuk semula. So mereka berdua langsung cepat-cepat kabur dari tempat tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Liv yang sedang bersiap untuk ikut konvoi bersama jenderal menuju Brahtok. Sebelum berangkat, dia menyempatkan diri untuk menemui anak buah David. Ternyata sebelumnya, Liv telah mengambil kunci ruang tahanan dan memberikannya kepada salah satu anak buah David. Dia menyuruh mereka untuk membebaskan David sebelum dia dibawa untuk diadili di ibu kota Crimson. Singkat cerita, Liv dan rombongannya akhirnya tiba di perbatasan wilayah Crows. Di sini si jenderal menjelaskan kepada Crows yang berjaga di perbatasan bahwa Republik Crimson ingin menawarkan perdamaian dan gencatan senjata. Dia lalu meminta agar pesannya itu disampaikan kepada kapitan agar mereka bisa mendiskusikan usul tersebut. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba dua tembakan yang entah dari mana datangnya mengenai Crows dan sang jenderal sendiri yang langsung membuat mereka knock. Liv yang menyadari kalau pertemuan itu telah disabotase, langsung berusaha menyelamatkan Greta supaya dia tetap punya alat barter untuk keluarganya. Sayangnya di sini Greta juga sempat terkena tembakan yang akhirnya memaksa mereka untuk bersembunyi. Dan tidak berselang lama, David muncul memeriksa keadaan di sekitar. Ternyata skuad yang menyerang mereka adalah David dan anak buahnya yang masih berniat untuk memusnahkan suku Crows dengan menyulut peperangan. Begitu melihat Liv dan Greta yang sudah tidak berdaya, David melepaskan mereka dan menyuruh mereka untuk kabur dari sana sebelum prajurit Crows sampai di sana. Namun sayangnya karena luka yang diderita Greta cukup parah, dia tidak mampu melanjutkan perjalanan dan akhirnya tinggal kenangan. Dengan perasaan emosi, sedih dan putus asa yang bercampur aduk, tiba-tiba Liv didatangi oleh mbak-mbak berkuda dari suku Femen yang mendengar suara tembak-tembakan. Melihat Liv, mbak-mbak tersebut langsung menyadarkannya dan mengajaknya pergi dari sana. Beralih ke Keanu yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan botch-nya. Di sini diperlihatkan dia dihampiri oleh Lord Farfara yang memberikannya tips-tips dan sebuah pisau untuk digunakan di pertarungan. Lalu setelah membulatkan tekad dengan niat untuk membebaskan diri dari perbudakan Crows, Keanu akhirnya berjalan memasuki arena pertarungan. Namun setelah masuk ke arena, dia langsung shock begitu mengetahui kalau lawannya ternyata adalah ayahnya sendiri, yang artinya mereka berdua harus bertarung sampai salah satu di antara mereka tewas. Karena jika mereka menolak untuk bertarung, maka keduanya akan dihukum gantung seperti kedua budak yang menyelundupkan narkoba di pabrik sebelumnya. Karena tidak ada jalan lain, ayahnya lalu berusaha meyakinkan Keanu untuk bertarung dan berkata kalau dia akan mengalah agar Keanu bisa memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun Keanu tidak terima, namun dia akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa begitu pisau yang dipegangnya diarahkan oleh ayahnya sendiri dan menusuk dadanya. Akhirnya dengan pengorbanan yang sangat besar, Keanu keluar menjadi pemenang dan diangkat menjadi bagian dari suku Crows sepenuhnya. Kembali ke Ilyas dan Moses, mereka berdua akhirnya sampai di sebuah tempat setelah mengikuti Sherlock dari kubusnya. Namun di sini mereka hanya melihat tanah bebatuan dan sebuah danau, bukan sebuah bahtera seperti yang dikatakan pilot Atalantian kepada Ilyas. Lalu daripada perjalanan mereka menjadi sia-sia, Moses mengajak Ilyas untuk menjual kubus tersebut di wilayah Aliansi Utara, biar paling enggak mereka jadi kaya raya dulu sebelum bumi mengalami kiamat yang kedua. Namun di sini Ilyas tidak ikhlas kalau kubus tersebut jatuh ke tangan orang lain dan malah membuangnya ke tengah danau. Dan tiba-tiba
muncul sebuah benda yang bentuknya mirip seperti kubus, namun dengan versi yang sangat besar dari dalam danau tersebut. Setelah didekati, kubus tersebut lalu terbuka dan di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang lebih mirip seperti lift barang. So Ilyas dan Moses memutuskan untuk masuk ke dalam.